Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita mau bedah sesuatu yang kayaknya kita semua alami tiap hari. Gimana sih kita memutuskan buat beli sesuatu? Apa ya yang terjadi di otak kita pas mau klik beli atau gesek kartu? Hmm, Kita bakal pakai bab 1, judulnya The Brain Behind the Buy. Otak di balik pembelian, dari buku Buyer Triggers-nya Ricky Scott. Gini, buku ini bilang kalau beli itu bukan cuma soal untung rugi. bukan sekedar transaksi ya. Betul, ini lebih ke peristiwa biologis, psikologis gitu. Sering banget digerakin sama hal-hal di bawah sadar, bukan cuma logika. Katanya sih kita tuh beli transformasi, bukan barangnya doang. Nah, misi kita kali ini, bongkar deh itu mesin di balik keputusan beli. Tepat sekali. Dan ini penting banget loh. Nggak cuma buat yang kerja di marketing atau sales aja, tapi buat siapa aja yang pengen ngerti perilaku manusia. Kenapa kita suka A tapi nggak suka B? Kenapa satu iklan rasanya klik banget, yang lain lewat aja? Kita coba lihat di balik layar lah istilahnya. Dari beli kopi sampai investasi gede. Intinya, ngerti kenapa kita milih. Ini bisa ngubah cara Anda komunikasi loh. Oke, menarik. Langsung aja yuk kita bedah bab satunya. Konsep utama yang dibahas itu, kerangka berpikir dari Daniel Kahneman, psikolog pemenang Nobel itu loh. Sistem 1 dan sistem 2 ya. Nah, itu dia, sistem 1 dan sistem 2. Mungkin udah pada denger ya, tapi kita refresh dikit. Sistem 1 itu ya kayak pilot otomatis kita lah. Cepat, naluriah, nggak pakai mikir, emosional banget. Kayak langsung tahu orang lagi marah dari mukanya, atau refleks menghindar kalau ada bola datang. Betul. Sistem 1 ini jalan terus di belakang layar, pakai pengalaman, asosiasi, jalan pintas mental gitu. Nah sebaliknya, sistem 2 itu pilot manualnya. Lambat, butuh mikir sadar, analitis, logis. Yang kita pakai pas ngerjain soal matematika gitu ya? Iya. Atau bandingin spek HP. Iya, pas ngisi pajak yang ribet, atau bandingin KPR rumah. Sistem 2 ini agak males, cuma keluar kalau emang perlu banget atau kita paksa mikir. Nah, disinilah kita sering salah kaprah nih. Kita ngerasa pas mau beli barang penting, mobil baru kek, software langganan, atau milih tempat makan buat acara spesial, kita pasti pakai sistem 2 dong. Kita merasa rasional ya. Iya, ngerasa udah nimbang-nimbang fitur, bandingin harga baik-baik, baca review objektif, pokoknya kita ngerasa logis dan pegang kendali. Tapi, nah ini dia nih twistnya, yang ditekankan juga di buku ini, sejalanlah sama riset neuroscience. Ternyata, sebagian besar keputusan beli, bahkan yang kelihatan logis banget, itu sebenarnya dipicu sama sistem 1, yang emosional itu. Hah? Serius? Jadi sistem 2 gimana dong? Sistem 2 seringnya datang belakangan. Bukan buat mutusin, tapi buat cari pembenaran. Buat ngerasionalisasi pilihan yang sebenarnya udah klik duluan di sistem 1. Wah, jadi kayak ada bisikan dari dalam ini nih. Terus baru otak logis kita sibuk cari alasan gitu ya. Agak licik juga ya otak kita. Haha, bisa dibilang gitu. Atau mungkin lebih tepatnya, efisien. Kan otak kita maunya hemat energi. Ngambil keputusan cepat pakai emosi itu lebih irit daripada analisis mendalam terus-terusan. Ada kutipan bagus tuh, intinya kita beli pakai emosi, terus dibenarkan pakai logika. Bener juga sih. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, kapan terakhir beli sesuatu impulsif? Gadget baru yang nggak perlu-perlu amat, atau baju yang tiba-tiba naksir pas lihat di display? Sering. Nah pas itu apa yang dirasain? Pasti ada perasaan, wah keren, ini gue banget nih. Pantes lah dapat ini. Nah itu kerjanya sistem 1. Nanti baru mikir, oh lagi diskon kok, atau emang udah waktunya ganti. Logikanya nyusul buat ngedukung. Gila, implikasinya gede banget ini buat marketing, sales, atau siapa aja yang mau meyakinkan orang ya. Berarti gimana tawaran itu bikin orang merasa jadi penting banget ya? Mungkin lebih penting dari spek teknisnya. Tepat sekali. Koneksi emosional itu jadi kayak gerbang utamanya. Dan ini nyambung banget sama cara otak kita proses informasi di sekitar kita. Buku ini kasih fakta yang, wah bikin melongo sih soal kapasitas otak. Gimana tuh? Otak kita itu diperkirakan menerima sekitar 11 juta bit informasi per detik. Dari semua indera. 11 juta bit per detik. Gila, banyak banget itu. Suara, gambar, bau. Emang luar biasa kapasitasnya, tapi bagian otak sadar kita, yang kita anggap diri kita, yang mikir itu, si sistem 2 tadi, Iya. itu cuma bisa proses seupritnya aja. Estimasi kasarnya sekitar 40-50 bit per detik. Tunggu, cuma 40-50 bit.
Juga. Dari 11 juta. Itu kan berarti 99, sekian persennya diproses otomatis dong, di luar kesadaran kita. Persis. Angkanya mungkin bisa diperdebatkan dikit, tapi intinya jelas, sebagian besar realita kita itu disaring dan diolah otomatis sama sistem satu, di bawah radar sadar kita. Kita cuma sadar puncak gunung esnya aja. Wow, Karena nggak mungkin kan nganalisis 11 juta bit secara sadar, makanya otak bikin jalan pintas, filter otomatis, buat mutusin mana yang penting, mana yang cuekin aja. Dan filter ini dipengaruhi banget sama emosi, pengalaman, insting. jadi pas kita lihat iklan di medsos, atau masuk toko, atau buka website, apa yang terjadi di detik-detik awal itu? Di level bawah sadar. Ada pemindahan super cepat, hampir instan. Otak langsung nanya-nanya nih, ini aman nggak? Ini relevan nggak buat gua? Ini familiar nggak? Gue suka nggak tampilannya? Gimana perasaan gue lihat ini? Dan yang penting, ini menarik perhatian atau ngebosenin? Cepet banget ya prosesnya. Banget. Riset soal kesan pertama di web design itu nunjukin penilaian visual terjadi kurang dari 50 milidetik. 50 milidetik. Lebih cepat dari kedip mata dong. Belum sempat baca apa-apa itu. Terus apa dong yang memicu reaksi secepat kilat itu, kalau bukan tulisan? Yaitu tadi, elemen nonverbal dan sensorik. Isyarat visual kayak warna. Merah biasanya buat urgensi, biru buat kepercayaan. Tata letak, simetri, otak kita suka yang rapi soalnya. Oh iya ya. Kualitas gambar, penggunaan ruang kosong, terus emosi dari foto orang, ekspresi wajah kan bahasa universal. Rasa familiar, pernah lihat merek ini nggak? Otak suka yang udah dikenal. Bahkan nada suara di video bisa ngaruh sebelum kita ngerti dia ngomong apa. Hal-hal yang sering dianggap hiasan, ini sebenarnya bahasa pertama buat sistem satu. Wah, keren banget ini. Jadi desainer grafis, fotografer, videografer, bahkan yang nata toko, itu sebenarnya lagi ngomong langsung ke bagian otak kita yang paling dasar dan emosional ya? Secara efektif iya, mereka itu yang bikin kesan pertama. Dan kesan pertama ini bakal nentuin interaksi selanjutnya. Kalau kesan pertamanya jelek, misal webnya berantakan, kelihatan nggak profesional, atau bikin nggak nyaman, ya sistem 2 mungkin nggak akan dapat giliran buat mikir. Pintu emosinya udah ketutup duluan ya? Betul. Sebaliknya, kalau kesan pertamanya positif, wah bagus nih, kelihatannya bisa dipercaya, menarik nih. Nah, si otak emosional sistem 1 kasih lampu hijau. Baru deh setelah lampu hijau itu nyala, si sistem 2 mulai kerja gitu. Umumnya gitu. Setelah sistem 1 bilang oke, ini menarik dan aman, baru sistem 2 yang logis mulai cari pembenaran. Oh, lihat nih fiturnya oke juga, harganya masuk akal ternyata, testimoninya bagus, ada garansi, aman lah. Sistem 2 tugasnya ngevalidasi dorongan awal dari sistem 1 tadi, bikin rasanya masuk akal. Kayak tarian lah antara intuisi sama analisis. Tarian ya. Tapi kayak kata Anda tadi, emosi yang mimpin langkah pertama, logika cuma ngepel lantai dansanya aja. Haha, analogi bagus. Dan salah satu penari utama di sini, apalagi soal keinginan dan motivasi, itu neurotransmitter yang sering banget disebut dopamin. Bab ini juga bahas itu. Dopamin. Sering dengar sih, katanya molekul kesenangan ya. Dapat dopamin hit dari notif medsos atau makan coklat gitu. Nah, itu agak penyederhanaan sih. Riset baru nunjukin peran dopamin itu lebih, gimana ya, kompleks. Dia lebih ke motivasi, antisipasi, sama pencalian hadiah. Bukan cuma rasa seneng pas dapat hadiahnya. Oh gitu. Iya, pas kita lihat sesuatu yang kita pengen atau bayangin hasil bagus di masa depan, mobil idaman, rumah impian, naik jabatan, atau bahkan cuma bayangin enaknya kopi di kafe langganan, nah sistem dopamin di otak kita aktif tuh. Jadi dopamin ini kayak bensinnya gitu ya, yang bikin kita ngejar sesuatu, bukan cuma seneng pas sudah dapat. Tepat. Dopamin itu bilang, perhatiin ini, penting nih, kejar. Dia ngarahin perhatian kita, motivasi kita buat bertindak biar dapat hadiah yang diantisipasi itu. Nah, ini bagian yang menarik banget nih dari buku Buyer Triggers. Lonjakan dopamin itu seringkali lebih tinggi pas kita lagi antisipasi atau ngejar hadiahnya, dibanding pas kita beneran dapet. Serius? Jadi pas lagi pengen-pengennya itu lebih nendang gitu dopaminnya. Iya, pengejarannya itu seringkali lebih seru daripada pas udah dapet. Wah, itu insight kuat banget. Berarti rasa mengharapkan atau membayangkan itu bisa lebih memuaskan secara kimiawi daripada memiliki. Ini ngejelasin banyak hal sih, mungkin kenapa kadang kita ngerasa agak hampa gitu ya setelah capai target besar. Bisa jadi. Antisipasi itu sendiri udah jadi hadiah kuat buat otak.
Nah, implikasinya buat marketing komunikasi dalam banget ini. Pesan yang efektif itu bukan cuma janjiin hasil akhir yang oke, tapi harus bisa bangkitin keinginan dan antisipasi yang kuat sebelum beli. Harus bisa ngelukis gambaran hidup soal transformasi yang bakal dialami pembeli. Gimana rasanya jadi orang yang udah dapat hasil itu? Buku ini kasih contoh bagus soal ini. Kayak merek skincare sukses, itu nggak cuma jual krim anti-aging. Mereka jual antisipasi punya kulit lebih mudah, pede pas ngaca, atau dapat pujian. Mereka jual bayangan masa depan yang lebih oke. Persis. Atau software akuntansi. Nggak cuma jual fitur hitung-hitungan, mereka jual antisipasi lega dari stres pajak, rasa pegang kendali keuangan, atau bayangan punya waktu luang lebih banyak. Agen travel nggak cuma jual tiket sama hotel, mereka jual antisipasi petualangan, relaksasi, momen bareng keluarga. Fokusnya ke gimana rasanya nanti, bukan cuma apa barangnya. Ini yang efektif banget mancing dopamin dan bikin pengen beli. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, inti dari bab 1 ini buat pendengar kita, pelajaran utamanya apa dong? Pelajaran utamanya, ya kalau mau komunikasi efektif, apalagi buat persuasi atau jualan, kita mesti ngehargain cara kerja otak. Pesen yang paling ngena itu yang pertama-tama nyapa sistem 1. Otak emosional, intuitif, visual, harus bisa narik perhatian cepat, bangkitin perasaan yang pas, percaya, pengen, harapan, atau mungkin urgensi dikit, dan rasanya nyambung sama dia. Tapi bukan berarti logikanya dibuang gitu aja kan? Nanti kesannya nipu dong. Sama sekali nggak. Justru ngerti ini bikin kerangka kerja kita lebih kuat dan etis. Bukan soal ngakalin emosi, tapi soal komunikasi pakai cara yang paling pas sama gimana otak manusia emang proses info. Pendekatan praktisnya mungkin gini. Gimana tuh? 1, pimpin pakai emosi. Mulai dengan bangun koneksi emosi. Pakai visual kuat, cerita, bahasa yang bikin ngerasain sesuatu. Bikin audiens ngerasa dimengerti, terinspirasi, atau lihat visi menarik. Kaitin produk atau ide Anda ke tujuan atau nilai yang penting buat mereka. Oke, emosi dulu. Terus? 2, dukung pakai logika. Nah, setelah pintu emosinya kebuka, baru kasih alasan rasional. Kasih data, fakta, fitur, testimoni, bukti deh pokoknya kalau pilihan ini tuh pinter dan masuk akal. Ini biar sistem 2-nya merasa, oke, benar juga. Emosi, logika. Yang ketiga? 3, pastikan rasa aman. Sepanjang jalan, ilangin rasa takut atau ragu, kasih garansi, jaminan puas, support yang bagus, bukti sosial kalau orang lain juga percaya dan berhasil. Bikin mereka ngerasa aman secara duit, fungsi, ini beneran jalan buat gue, sama sosial, gue nggak aneh sendiri. Jadi urutannya penting ya. Emosi, logika, sambil terus bangun rasa aman. Kayak buka kunci pintu emosi dulu, baru kasih argumennya, bukan dibalik. Tepat. Banyak marketing atau presentasi gagal karena langsung hajar fitur sama fakta, sistem 2, padahal jembatan emosinya, sistem 1, belum dibangun. Nyoba dobrak pintu logika padahal kunci emosinya belum diputar. Ngerti alur ini bisa bikin kita nggak asal semoga berhasil lagi, tapi benar-benar nyambung sama otak audiens. Oke, jadi rangkuman cepat dari bab 1, The Brain Behind the Buy. Sistem 1 yang emosional itu seringnya jadi sopir utama pas beli, bukan sistem 2 yang logis. Penilaian awal cepat banget dipengaruhi visual sama emosi. Keinginan kita didorong dopamin, yang lebih nendang pas antisipasi perubahan, bukan pas udah dapat barangnya. Jadi kuncinya, pimpin pakai emosi, dukung pakai logika, pastiin rasa aman. Gitu ya? Betul. Dan ini bawa kita ke pertanyaan buat Anda nih, pendengar kami. Setelah ngerti mekanisme ini, gimana kira-kira Anda bisa nerapkannya di situasi Anda? Mungkin pas mau yakinin bos soal ide baru, pas bikin promosi usaha, pas negosiasi, atau bahkan cuma biar lebih sadar aja sama apa yang bikin Anda beli sesuatu sehari-hari. Gimana caranya biar bisa nyentuh emosi dan antisipasi dulu sebelum masuk ke detail teknis? Dan sebagai pemikiran terakhir nih, buat Anda bawa pulang, mungkin agak filosofis dikit ya, tapi nyambung sama bahasan tadi. Kalau keputusan beli kita itu kuat banget dipengaruhi proses emosi bawah sadar, yang sebagian besar di luar kendali sadar kita, dibentuk sama biologi dan pengalaman, sejauh mana sih kita benar-benar punya kehendak bebas pas milih satu produk dibanding yang lain? Pilihan kita itu hasil mikir sadar, atau lebih kayak puncak dari reaksi kimia dan asosiasi otomatis saja di otak kita? Nah, coba direnungkan deh. Pertanyaan besar itu, tentang asumsi kita soal diri kita yang katanya rasional banget.
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang bab 1 dari Buyer Triggers, karya Ricky Scott. Semoga insight soal cara kerja otak di balik pembelian ini kasih perspektif baru yang berguna ya buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.